Baik, hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah perancangan dan manajemen industri pangan. Ini kita masuk kepada pertemuan keempat, yaitu tentang prinsip manajemen. Kita ambil dari referensi buku karya Hubeis, HM atau H. Musa Hubeis, dengan judul Manajemen Industri Pangan yang diterbitkan oleh penerbit Universitas Terbuka. Pada dasarnya, manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik disadari ataupun tidak disadari manusia, dikarenakan masyarakat sudah semakin maju dan kebutuhan manusia sudah semakin banyak dan beragam jenisnya. Sekarang timbul suatu pertanyaan, sebenarnya siapa yang menggunakan manajemen? Apakah hanya digunakan di perusahaan atau apakah hanya di pemerintahan? Manajemen diperlukan dalam segala bidang, bentuk, dan organisasi, serta tipe kegiatan, di mana orang-orang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, manajemen dapat dilihat dari ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan yang terdiri atas pengelolaan individu dan organisasi, serta penerapan fungsi manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran, misalnya adalah produksi dan operasi. Kemudian, ruang lingkup yang kedua adalah konsep yang mencakup bidang kerja, keuangan, pemasaran, produksi, administrasi, dan personalia, serta litbang. Kemudian sumber daya, misalnya pasar, uang, bahan, mesin atau peralatan, metode, dan manusia. Berikutnya yaitu teori organisasi, misalnya pembagian tenaga kerja, distribusi kekuasaan dan wewenang, hubungan antar staf, rentang kendali, dan perhatian. Kemudian ada perilaku, misalnya adalah memperluas dan memperkaya pekerjaan, tanggung jawab dan wewenang perorangan, serta kepuasan kerja. Kemudian rekayasa industri, misalnya adalah bagaimana merekayasa proses. Dan fungsional, misalnya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengkoordinasian. Definisi manajemen ini sebenarnya apa sih? Dalam mengartikan dan mendefinisikan manajemen ada berbagai ragam. Ada yang mengartikan dengan tata laksanaan manajemen pengurusan, dan lain sebagainya. Bila kita lihat dari berbagai literatur yang ada, pengertian manajemen dapat dilihat dari 3 pengertian. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses, yaitu melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Berikutnya, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang-orang inilah yang disebut dengan manajemen. Sedangkan orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas manajemen disebut sebagai manajer. Yang ketiga, definisinya adalah manajemen sebagai ilmu atau sains dan sebagai seni atau art, yaitu sebagai suatu ilmu dan seni melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip-prinsip dari manajemen. Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan menjelaskan tentang gejala-gejala manajemen, lalu gejala-gejala ini diteliti dengan menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam bentuk suatu teori. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni memandang bahwa di dalam mencapai suatu tujuan diperlukan kerjasama dengan orang lain. Untuk memerintahkan orang lain agar mau bekerja sama, maka diperlukan upaya managing atau mengatur. Mengatur memerlukan suatu seni agar orang lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Dari 3 definisi yang tadi sudah kita bahas, dapat dikatakan bahwa manajemen adalah koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan,
pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, atau menekankan pentingnya pengendalian dan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, faktor kepemimpinan memegang peran yang sangat penting, sehingga kepemimpinan ini dianggap sebagai inti dari manajemen. Sebagai ilustrasi, untuk mempengaruhi orang agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan sangat ditentukan oleh sifat kepemimpinan, yaitu sikap yang dimiliki dan kondisi hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin.